Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat karunia, taufik dan hidayah, yang telah banyak memberikan rezeki kepada kita. Di antaranya rezeki kesehatan, kesempatan, kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas, termasuk aktivitas ibadah. Semoga aktivitas ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan nilai ibadah kita hari ini Allah menambah rahmat karunia-Nya, Allah menambah rezeki kita untuk kehidupan selanjutnya. Bukankah Allah sudah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri seluruh rahmat, nikmat, karunia, rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka Allah berjanji akan menambahnya untuk kehidupan kita selanjutnya. Tapi ingat, jangan enaknya saja. Allah bilang, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika rahmat karunia rezeki yang Allah berikan itu tidak dipergunakan di jalan Allah, tunggulah tanggal mainnya. Allah akan jatuhkan sanksi berupa azab. Azabnya udah tahu kita. Inna azabi lasyadid. Azab yang sangat pedih. Tinggal pilih. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita tercatat di sisi Allah sebagai hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang kelak mendapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di akhirat kelak nanti. Karena hampir selalu saya menyampaikan dan mengatakan,
bahwa orang seperti kita ini, Bapak, Saudara, termasuk saya, yang kualitas iman dan amal ibadahnya itu masih bercampur dengan salah dan yang soleh, artinya pernah kita suatu kali meninggalkan sholat, pernah juga kita beribadah seperti hari ini. Ya janganlah pula berharap tok masuk surga wong solat kita istilah mendiang Zainun MZ belang-belang. Jelas orang seperti kita, Bapak, kualitas iman dan amalnya sangat mengharapkan sapaan Rasulullah. Apa itu sapaan? Pertolongan, bantuan. Itu nanti akan Rasulullah berikan kepada umatnya. Umat yang mana? Umat yang suka berselawat kepadanya. Selanjutnya, khatib berwasiat menghimbau kita semua, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita yang kita barengi, kita buktikan dengan kesiapsediaan fisik mental kita untuk menaati Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah kita pada hari ini sengaja kami persiapkan, bukan merupakan hal baru, yakni hidup bermasalah. Kita manusia ini, terutama orang beriman ini, aneh, Bapak. Mana anehnya? Gak ada pekerjaan bermasalah, ada pekerjaan bermasalah. Gak ada uang, jelas bermasalah. Tidak ada uang, ada uang, bermasalah. Loh, kenapa bermasalah? Ada uang kurang banyak, masalah. Ada jabatan, bermasalah. Nggak punya jabatan, apalagi jelas bermasalah. Punya istri, bermasalah. Nggak punya istri, bermasalah. Punya anak, bermasalah. Tidak punya anak, bermasalah. Jadi gimana? Semua orang bermasalah. Sebagai umat Islam, baik dia umat Islamnya yang rajin sholat, apalagi yang tidak sholat. Ini istilah kawan saya. Ada kita umat Islam ini dengan istilah SMS. Bak kata orang Pandan Sibolga, sumbayang maghrib sanjo. Subuh, oh ketiduran. Zuhur sibuk. Asar terlambat. Maghrib kecapean. Isya ketiduran. Ada umat Islam. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu muncul pertanyaan, kenapa hidup kita bermasalah? Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan ayatnya lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ini bukan surat yang baru ini, Bapak, yang saya bacakan. Bukan ayat yang baru kemarin turunnya ini. Ribuan tahun yang lalu sudah turun ini ayat. Sudah sering disampaikan, termasuk saya. Tetapi sayang, ini kalimat saya. Sayang 1000 kali sayang. Apa itu? Kita umat Islam hanya mengatakan bahwa Quran itu pedoman hidup kita. Bapak, seringkali saya bilang, jujur kalian pada Tuhan. Banyak umat Islam ini, Bapak, tak pandai baca Quran. Banyak umat Islam ini, Bapak, tidak sanggup buka Quran. Tapi kalau buka HP, begitu bangun tidur, mana HP? Quran hampir sepanjang tahun tidak pernah dia buka. Kenapa? Karena memang tidak pandai baca. Ini, Bapak, salah satu ayat Quran.
yang terdapat dalam surat Al-A'raf, tepatnya ayat 96. Allah bilang, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura, artinya jikalau Bapak setiap orang kita penduduk Pandan ini yang beriman, amanu wattaqau, andaikan penduduk negara Republik Indonesia yang beragama Islam ini saja Bapak orang beriman, amanu wattaqau, beriman bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah akan turunkan keberkahan Bapak. Apa itu keberkahan? Allah kasih Bapak rezeki itu kepada kita dengan rasa cinta dan kasih sayangnya. Itulah yang berkah. Bukan karena banyaknya. Sedikit pun kalau berkah enak. Banyak pun kalau enggak berkah sia-sia. Macam mana contohnya? Kita bapak-bapak yang ayah-ayah sudah jelas punya anak. Katakanlah ada 2 anak kita. Satu anak kita patuh kali sama kita orang tua. Yang satu nakalnya Allahu Rabbi, tak ampun. Kedua anak ini sama-sama datang minta duit. Bapak kasih duit sama anak yang berbakti dan juga sama anak yang nakal, jumlah yang sama. Ada bedanya? Ada. Pasti ketika Bapak mengelurkan duit ke anak yang berbakti itu adalah dengan senyum indah di bibir Bapak, karena Bapak kasih dengan sayang kepada dia. Bukankah begitu? Ketika anak yang nakal meminta, dikasih. Macam mana kasihnya? Bapaklah yang tahu itu. Allah pun Bapak seperti itu. Kepada hambanya yang beriman dikasih masalah, apalagi yang tidak beriman. Cuman ada bedanya. Apa bedanya? Kalau masalah itu jatuh kepada orang yang rajin sholat, rajin baca Quran, pasti dia tidak stres, apalagi bunuh diri. Tidak akan bunuh diri orang beriman karena ada bermasalah. Tidak akan stres orang beriman walaupun ada masalah. Kenapa? Baca di Quran surat Al-Fat. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, kata Allah. Allah itu akan berikan ketenangan, ketentraman, kedamaian ke dalam hati orang yang beriman. Ada masalah, tenang. Ada problem, tidak masalah. Banyak uang, alhamdulillah. Sedikit uang, alhamdulillah. Itu orang beriman. Coba kalau orang tidak beriman, ada duit dipergunakan menyogok jabatan, ternyata uang habis, jabatan tidak nampak. Apa terjadi? Bunuh diri. Nah, bayangkan uang ratusan juta sudah disiapkan untuk menyogok, diterima, jabatan malah tidak kunjung datang. Dia tidak beriman, bunuh diri, mati sia-sia. Nah itu Pak masalahnya. Nah untuk kita orang beriman yang ada dalam masjid ini terutama, kalau masalah itu Bapak selalu ada. Tapi kalau orang beriman menghadapi masalah, hatinya akan tenang. Orang yang tidak beriman, masalah itu bukan hanya membuat dia stres, bisa-bisa malah bunuh diri. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian Allah kasih dan sayangnya kepada kita berdasarkan ayat yang satu ini.
betapa Allah itu sayang kepada orang-orang beriman itu. Akan ia turunkan keberkahan Bapak. Tapi sayang, Allah juga mengatakan, walakin kazzabu. Akan tetapi orang-orang yang beriman itu mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan rasul-rasul Allah. Kemana-mana mengaku orang Islam, kemana-mana mengaku orang beriman, tetangga malah dijahati. Kemana-mana beriman, tetangga dijelek-jelekin. Kemana mau damai hidup kita seperti itu? Katanya beriman, kejelekan orang yang selalu ia zikirkan. Ya. Kalau sama itu watak kita, karakter kita, ya jelaslah. Walakin kazabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Gara-gara sebab kita mendustakan ayat Allah, Allah datangkan azab itu. Bapak, di ayat yang lain Allah, di ayat berikutnya Allah bilang, afa amina ahlal qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah akan merasa aman orang yang berbuat maksiat dari siksa Allah? Tahun 2004 yang lalu Allah sudah buktikan Bapak ayatnya ini. Allah akan mendatangkan azab itu Bapak kapan? Kalau tidak sedang enak tidur di pagi hari ketika kita riang gembira. Bukankah itu yang terjadi di Aceh tahun 2004 yang lalu? Hari cerah, orang berbahagia, datang gempa. Tidak cukup gempa, berikut tsunami. Kenapa? Karena banyak umat Islam sudah tak peduli dengan ayat ini lagi. Mudah-mudahan Bapak ke depan selaku orang beriman, masalah itu akan selalu menimpa kita, tapi akan mudah kita atasi kalau tetap menjadi orang beriman. Gimana orang beriman? Orang beriman itu apalagi bertakwa Bapak, patuh dan taat kepada perintah Rasulullah. Sholat kerjakan, baca Quran amalkan, berzikir kepada Allah tunaikan. Jangan kejelekan orang juga yang dizikirkan itu mengundang malapetaka. Mudah-mudahan dengan khutbah ringkas ini ke depan masing-masing kita Bapak sama-sama jaga dirilah kita. Peliharalah diri kita ini. Bukankah Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dan pelihara dirimu dan keluargamu supaya kita selamat Bapak. Kalau masing-masing diri kita masih enak bermaksiat itu, seperti bahasa saya di awal khutbah tadi, siap-siaplah kita Bapak menunggu ancaman Allah di ayat 97-98 berikutnya pada surat Al-A'raf ini. Kalau tidak sedang enak kita tidur, Allah datangkan malapetaka di ketika pagi hari, di hari yang cerah, di ketika kita sedang berbahagia. Di dalam kemaksiatan Allah datangkan bencana. Satupun di antara kita tidak ada yang siap untuk menerima malapetaka dan bencana. Oleh karena itu kembali saya ulangi, mari Bapak jaga diri kita ini dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Jauhkanlah itu Pak dari diri kita masing-masing.
perbuatan maksiat, perbuatan tercela. Jauhkan Bapak dari diri kita suka menipu, manipulasi. Apalagi Bapak yang pegawai punya jabatan, hentikanlah itu Pak korupsi. Sebentarnya itu enaknya, lebih lama dukanya. Sudah. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga ke depan kita sebagai umat Islam yang beriman akan menjalani hidup ini dengan penuh rasa enak dan tenang, karena Allah berikan keberkahan dan keriduannya kepada kita. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Fastaghfiru ya ulil absar. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna yaumal qiyamati ma'al iman wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.